Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar setelah terjadinya hari kiamat sangatlah mulia. Manusia biasa tidak ada yang mampu menandingi atau bahkan menyamai kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa membuat iri seluruh makhluk dari generasi awal manusia diciptakan hingga generasi akhir saat dunia dihancurkan. Lalu, apa sajakah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hari kiamat? Berikut penjelasannya seperti yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber. 1. Yang pertama, dibangkitkan kembali. Setelah kiamat berakhir, maka manusia pun akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Dan orang pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah penghulu dari seluruh anak Adam di hari kiamat. Aku orang pertama yang dibelah kuburnya." Hadis riwayat Muslim. 2. Yang pertama, memberikan syafaat atau pertolongan. Kala itu, setelah manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kiamat, para manusia pun dilanda ketakutan dan kebingungan. Bahkan nabi-nabi lain pun merasa kebingungan dan ketakutan. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat atau pertolongan di hari perhitungan itu kecuali syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilansir dari buku Ibnu Katsir yang berjudul Malapetaka dan Fitnah Akhir Zaman, dalam hadits tentang Al-Maqam Al-Mahmud kedudukan terpuji dikatakan bahwa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi orang pertama yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang pertama yang memberikan syafaat, serta orang pertama yang syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemilik syafaat al-uzma atau syafaat yang agung. Diungkapkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya Dia memberi pilihan kepadaku antara separuh umatku masuk surga dengan syafaat, maka aku memilih syafaat." Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, maka setiap nabi doanya dikabulkan segera. Sedangkan aku menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Muslim. 3. Yang pertama, mendapat pakaian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun adalah orang pertama yang diberikan pakaian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam akan diberikan 2 helai pakaian berwarna putih, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat 2 helai pakaian berwarna hijau. Perlu diketahui bahwa saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hari kiamat, manusia dalam kondisi tak berpakaian dan tanpa alas kaki. Mereka semua hanya mengingat diri mereka sendiri karena rasa takutnya atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saja menimpa mereka. 4. Ditempatkan di sebelah kanan arsinya. Kemuliaan selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditempatkan di sisi kanan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Ibrahim alaihissalam duduk di depan arsinya. 5. Pemilik telaga Al-Kautsar. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya manusia yang mendapatkan keistimewaan memiliki telaga Al-Kautsar. Bahkan, Nabi dan Rasul yang lain tidak memiliki telaga Al-Kautsar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua sisinya bangunan dan permata lulu yang memiliki lubang. Aku Rasulullah bertanya, 'Wahai Jibril, apa ini?' Dia menjawab, 'Ini adalah Al-Kautsar yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu. Tanahnya atau wewangiannya dari minyak mis yang sangat wangi.' Hadis riwayat Bukhari. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, wadah untuk minum yang ada di telaga Al-Kautsar banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam yang gelap gulita. Itulah gelas-gelas di surga. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Barang siapa meminum airnya,
maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Aman dan Ailah. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Hadis riwayat Muslim. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.